Pada suatu masa, di sebuah sudut kota yang tidak pernah benar-benar tidur, berdirilah sebuah gedung pencakar langit yang menjulang tinggi ke langit kelabu. Apartemen Gria, senyap. Dari luar, bangunan itu tampak megah. Namun bagi mereka yang memiliki kepekaan, ada sesuatu yang tidak beres dengan frekuensi udara di sana. Alkisah, hiduplah seorang pria bernama Aris. Dia hanyalah seorang pekerja kantoran biasa yang sedang mencari ketenangan setelah sebuah tragedi besar menghancurkan hidupnya. Harga sewa yang miring membawanya ke unit ke 1304, lantai 13. Bukankah itu biasanya tidak ada, Pak? Tanya Aris kepada penjaga gedung yang wajahnya terlihat sepucat kertas. Si penjaga hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak sampai ke mata. Di sini, lantai 13 adalah tempat bagi mereka yang ingin melupakan dunia. Mas Aris, silakan masuk. Tapi ingat satu hal, jangan terlalu akrab dengan tetangga. Saat lift berdenting di lantai 13, Aris melangkah keluar. Suasana di sana sangat sunyi, jenis sunyi yang seolah-olah sedang mengawasi kita dari belakang. Lampu lorong berpijar kuning remang-remang, sesekali berkedip seperti detak jantung yang sekarat. Aris berjalan menuju kamarnya. Namun, di depan pintu unit 1306, dia melihat sosok itu. Seorang pria tegap, mengenakan seragam safari abu-abu, jang kaku, berdiri mematung menghadap pintu. Dia tidak bergerak, bahkan tidak terlihat bernapas. "Permisi, Pak, tetangga baru ya?" sapa Aris berusaha ramah. Pria itu menoleh, pelan sekali. Matanya tidak memiliki binar kehidupan, hanya ada kekosongan yang dalam. "Kau belum waktunya di sini, Aris," ucap pria itu dengan suara berat yang bergema. Seolah suaranya bukan berasal dari pita suara, melainkan dari rekaman kaset tua yang rusak. Ingatlah, bau melati ini bukan berasal dari bunga, tapi dari kode yang mulai membusuk. Aris mengerutkan kening. Bau melati memang benar. Tiba-tiba hidungnya menangkap aroma bunga pemakaman yang sangat menyengat. Padahal, tidak ada satupun tanaman di lorong itu. Malam pun jatuh. Aris mencoba memejamkan mata. Namun rasa gelisah terus menghantuinya. Tepat pada pukul 3 pagi, suara itu muncul. Sret, sret, sret. Suara seperti sesuatu yang berat diseret di atas lantai beton, tepat di atas plafon kamarnya. Disusul oleh suara ketukan dinding dari unit sebelah, unit 1306. Tok, tok, tok. Aris, bangun. Suara pria safari itu terdengar dari balik tembok. Sistemnya tidak stabil. Kamu harus bangun sebelum mereka menghapus kesadaranmu. Aris bangkit dari tempat tidur. Keringat dingin membasahi punggungnya. Dia merasa ini bukan sekadar gangguan hantu biasa. Dia berjalan ke kamar mandi untuk membasuh muka. Namun saat dia bercermin, dia berteriak histeris. Di dalam cermin, wajahnya tampak bergetar. Kulitnya seolah-olah terdiri dari kotak-kotak kecil yang pecah, memperlihatkan kegelapan di baliknya. Dan di belakang pantulan dirinya, di sudut kamar mandi yang gelap, sosok pria safari itu berdiri memegang sebuah tongkat hitam panjang yang memancarkan cahaya biru elektrik. "Siapa kau sebenarnya? Pergi dari sini!" teriak Aris. Pria itu mendekat, langkahnya tidak menimbulkan suara. "Aku adalah sipirmu, Aris. Dan tempat ini, tempat yang kau anggap apartemen ini, hanyalah sebuah simulasi untuk menghukum jiwamu yang berdosa. Aku di sini bukan untuk menghantuimu, tapi untuk mematikan mesin ini sebelum kau terjebak selamanya di dalam memori palsu ini." Aris terhuyung mundur. Punggungnya menabrak pintu kamar mandi yang dingin.
Napasnya memburu, sesak, seolah oksigen di ruangan itu mendadak menipis. Sosok pria bersafari itu, si tetangga aneh dari unit 1306, masih berdiri di sana. Menatapnya dengan tatapan yang lebih mirip seorang hakim daripada seorang hantu. "Apa maksudmu simulasi? Apa maksudmu hukuman?" teriak Aris. Suaranya parau karena ketakutan yang luar biasa. Pria itu melangkah maju. Anehnya, setiap kali kakinya menyentuh lantai, ubin marmer di bawahnya seolah beriak seperti permukaan air, memunculkan deretan engkangka hijau yang berpendar sesaat sebelum kembali normal. "Ingatlah kejadian 2 tahun lalu, Aris," ucap si pria safari dengan nada datar namun menekan. Jalanan yang basah karena hujan, lampu truk yang menyilaukan, dan jeritan yang kau bungkam. Tiba-tiba, kepala Aris terasa seperti dihantam godam. Sebuah ingatan menyeruak masuk, tapi tidak seperti ingatan biasa. Ingatan itu terasa seperti potongan film yang rusak. Dia melihat dirinya sendiri, bukan di apartemen ini, melainkan di dalam sebuah ruangan putih yang sempit. Tubuhnya terikat di sebuah kursi elektrik, dan di kepalanya terpasang lusinan kabel yang menjalar ke sebuah mesin besar. Bertuliskan, "Project Lete Pinal Simulation." Pemandangan itu hilang dalam sekejap. Aris kembali berada di kamar mandinya yang remang-remang. Namun, ada yang salah. Tembok di depannya mulai mengelupas, tapi bukan semen yang jatuh, melainkan serpihan cahaya seperti debu digital yang rontok ke lantai. "Namaku adalah Sipir Wardana." Pria itu memperkenalkan diri. "Aku bukan hantu yang menghuni lantai ini. Aku adalah admin sistem yang bertugas mengawasi masa tahananmu di dalam simulasi memori ini. Tapi, Aris, server ini mengalami kerusakan parah. Lantai 13 ini seharusnya sudah dihapus sejak lama, tapi jiwamu menolak untuk pergi." Tiba-tiba, seluruh gedung apartemen bergetar hebat, bukan gempa bumi, tapi getaran yang frekuensinya membuat telinga berdenging tajam. Suara guntur terdengar, tapi suaranya bukan dari langit, melainkan dari atas plafon yang mulai retak-retak. Duar, duar, duar. Suara gedoran keras terdengar dari pintu depan unit ke 1304. Aris menoleh ke arah pintu. Melalui lubang intip, dia melihat sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari hantu manapun di lorong luar. Sosok-sosok tanpa wajah, mengenakan jubah hitam panjang, sedang berjalan menyeret rantai. Mereka bukan manusia, mereka adalah program penghapus. Mereka datang untuk membersihkan bug di sistem ini, bisik Sipir Wardana. Wajahnya kini menunjukkan kecemasan yang nyata. Dan baginya, kamu adalah bug itu, Aris. Kamu terlalu lama terjebak dalam memori palsu tentang istrimu yang tidak pernah ada. Jika mereka menangkapmu sekarang, kesadaranmu akan dihapus secara permanen. Kamu tidak akan pernah bangun lagi di dunia nyata. Aris menangis, mencengkeram kepalanya yang seakan mau pecah. Tapi aku ingat wajahnya. Aku ingat wangi rambutnya. Bagaimana mungkin itu semua bohong? Itu adalah cara sistem ini menghukummu, balas Wardana sambil menarik lengan Aris dengan paksa, memberimu kebahagiaan yang sempurna, lalu merampasnya berulang-ulang sampai jiwamu hancur. Sekarang, ikut aku. Kita harus menuju unit 1313. Itu adalah pintu keluar darurat sebelum sistem ini dimatikan total. Lampu di lorong lantai 13 berkedip liar, bukan lagi kuning redup, melainkan merah membara yang menyakitkan mata. Suara alarm berdengung di kejauhan, tapi suaranya tidak terdengar seperti besi yang dipukul, melainkan seperti suara glitch komputer yang statis dan pecah. "Cepat, Aris, jangan menoleh," bentak Wardana sembari menarik kasar lengan Aris keluar dari unit 1304. Aris terhuyung.
Saat kakinya menginjak karpet merah di lorong, dia merasakan sensasi aneh. Karpet itu terasa lunak, seperti lumpur hisap. Di beberapa titik, lantai itu menghilang, menyisakan lubang gelap gulita yang di dalamnya terlihat barisan kode-kode biner yang terus mengalir deras, seperti air terjun cahaya. "Apa itu?" teriak Aris sambil menunjuk lubang di lantai. "Itu adalah void," jawab Wardana singkat tanpa menghentikan langkahnya. "Data yang sudah dihapus. Jika kau jatuh ke sana, jiwamu akan terhapus dari server pusat. Kau akan dianggap mati otak di dunia nyata." Di ujung lorong, sosok-sosok berjubah hitam yang tadi dilihat Aris melalui lubang intip mulai bermunculan. Mereka tidak berjalan, melainkan berteleportasi, muncul dan hilang dalam hitungan detik. Semakin lama semakin dekat. Wajah mereka datar, halus, tanpa mata, hidung, atau mulut. Hanya ada permukaan kulit putih pucat yang memantulkan cahaya merah alarm. Tangan mereka yang panjang menjuntai, memegang sabit besar yang bilahnya bergetar dengan frekuensi tinggi. Sanggup memotong bukan hanya daging, tapi juga memori. Unit 1313 ada di sana. Wardana menunjuk sebuah pintu besi besar di ujung lorong yang tampak bergetar hebat. Namun, langkah mereka terhenti. Seorang eraser muncul tepat di depan mereka. Sosok itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba dinding-dinding apartemen di sekitar mereka mulai melipat. Ruang tamu, dapur, dan kamar tidur dari unit-unit lain seolah terlempar keluar. Tumpang tindih menciptakan labirin yang mustahil. Secara logika, "Aris, tolong aku." Langkah Aris terhenti seketika. Suara itu, suara yang sangat dia kenali. Dari balik sebuah pintu yang setengah terbuka di labirin itu, muncul sosok wanita cantik mengenakan gaun putih. "Istrinya, Maya," bisik Aris. Matanya mulai berkaca-kaca. "Jangan dengarkan dia, Aris. Itu hanya subrutin keamanan," teriak Wardana, mencoba menarik Aris kembali. "Dia dikirim oleh sistem untuk menahanmu di sini sampai proses delete selesai." Maya mengulurkan tangannya. Wajahnya tampak begitu nyata, begitu hangat di tengah kegilaan ini. "Aris, jangan pergi. Jika kamu keluar dari pintu itu, aku akan hilang selamanya. Apa kamu tega membiarkan aku mati untuk kedua kalinya?" Aris bimbang. Logikanya mengatakan ini palsu. Tapi hatinya menjerit ingin memeluk sosok itu. Dia melepaskan cengkeraman tangan Wardana dan melangkah perlahan menuju Maya. "Aris, tidak!" "Lihat kakinya!" teriak Wardana. Aris menunduk. Di bawah gaun putih Maya yang indah, tidak ada kaki manusia. Yang ada hanyalah untaian kabel perak yang menancap langsung ke lantai apartemen, menyedot cahaya dari sekitarnya. Wajah Maya tiba-tiba mulai retak, menyingkap kegelapan kosong di baliknya. Kau bukan Maya," bisik Aris. Suaranya bergetar hebat. Sosok itu menyeringai, mulutnya terbuka lebar melebihi batas manusia, mengeluarkan suara statis yang memekakan telinga. "Kau adalah properti negara, subjek 882. Kembali ke asalmu." Sinar biru dari alat milik sipir Wardana menghantam sosok menyerupai Maya tepat di dadanya. Bukan darah yang keluar, melainkan percikan listrik dan angka-angka yang berhamburan ke udara seperti debu yang terbakar. Sosok itu melengking tajam. Suara yang terdengar seperti kaset yang diputar terlalu cepat sebelum akhirnya meledak menjadi ribuan partikel cahaya dan menghilang. "Lari, Aris, jangan lihat ke belakang!" teriak Wardana. Mereka berlari melintasi lorong yang kini sudah tidak lagi berbentuk bangunan. Dinding-dinding apartemen mulai transparan, memperlihatkan mesin-mesin raksasa dan kabel-kabel raksasa di balik langit apartemen. Dunia simulasi ini sedang dibongkar paksa.
oleh sistem pusat. Di belakang mereka, para eraser, sosok berjubah tanpa wajah itu, mulai menyatu. Tubuh-tubuh mereka melebur menjadi satu gumpalan hitam besar yang merayap di langit-langit, menjulurkan tentakel-tentakel kabel yang siap menjerat kaki siapapun yang tertinggal. Mereka tiba di depan pintu unit 1313. Pintu ini berbeda, bahannya bukan kayu atau besi, melainkan kaca tebal yang di dalamnya mengalir cairan berpendar biru. Di tengah pintu itu, terdapat sebuah layar kecil dengan pemindai retina. "Cepat, tempelkan matamu ke sana," perintah Wardana sambil menahan pintu dari gempuran tentakel hitam. Aris mendekat namun tangannya gemetar. "Kenapa aku? Kenapa bukan kau yang membukanya?" "Karena ini adalah selmu, Aris. Hanya kuncimu yang bisa membuka jalan keluar ini." Saat laser pemindai menyentuh mata Aris, sebuah suara wanita yang dingin dan mekanis bergema di seluruh lorong. Identitas dikonfirmasi. Subjek 882. Nama Aris Dirgantara. Status narapidana kelas A. Kasus pembunuhan massal melalui sabotase sistem transportasi kota. Sisa masa tahanan 140 tahun. Aris membeku. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Pembunuhan massal. Aku? Tidak mungkin. Aku hanya seorang akuntan. Wardana mendengus sambil memukul mundur salah satu tangan eraser yang hampir meraih pundak Aris. "Mereka memberimu memori tentang istri yang meninggal agar jiwamu tetap tenang di dalam penjara ini. Mereka tidak ingin kau ingat bahwa kaulah yang menyebabkan kecelakaan kereta api itu. 2 tahun lalu, kau membunuh ratusan orang, Aris. Tapi sekarang sistem ini korup. Jika kau tetap di sini, kau akan mati sebagai bug, bukan sebagai manusia yang menebus dosa." Pintu 1313 terbuka dengan suara desisan udara. Di dalamnya bukan sebuah ruangan, melainkan sebuah jurang cahaya yang tak berujung. "Masuk ke sana." Wardana mendorong Aris. "Lalu bagaimana denganmu?" Aris menoleh. Wardana terdiam sejenak. Untuk pertama kalinya, Aris melihat setetes cairan hitam keluar dari mata sang sipir. "Aku bukan manusia, Aris. Aku adalah bagian dari sistem ini yang didesain untuk menjagamu. Jika sistem ini mati, aku juga akan terhapus. Tugasku berakhir di sini." Tiba-tiba, gumpalan hitam raksasa itu menghantam Wardana, menyeretnya menjauh dari pintu. "Aris, lompat!" teriak Wardana di tengah jeritan mesin yang memekakan telinga. Aris berdiri di tepi jurang cahaya. Di belakangnya, masa lalu yang berdarah mengejarnya dalam bentuk monster digital. Di depannya, ketidakpastian dunia nyata menanti. "Lompat, Aris!" Suara sipir Wardana melengking. Namun suaranya kini terdengar seperti sinyal radio yang terputus-putus. Tubuh Wardana mulai terdistorsi. Seragam safarinya yang rapi kini berubah menjadi garis-garis kode yang berantakan. Sosok hitam raksasa, sang eraser, telah melilit lehernya, menariknya masuk ke dalam kegelapan lorong yang kini sudah tidak lagi memiliki lantai. Aris berdiri di ambang pintu 1313. Di bawah kakinya bukan lagi karpet merah, melainkan cahaya putih yang begitu menyilaukan hingga matanya perih. Dia menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Dia melihat bayangan Maya, istrinya yang palsu, berdiri di ujung lorong yang runtuh. Maya tidak lagi tersenyum, wajahnya datar. Tangannya melambai pelan seolah memanggilnya kembali ke dalam pelukan kematian yang indah. "Maafkan aku, Maya," bisik Aris. Dengan satu tarikan napas panjang, Aris menjatuhkan dirinya ke dalam jurang cahaya itu. Shred. Rasanya seperti tersambar petir di seluruh saraf tubuhnya.
Aris merasa jiwanya ditarik keluar melalui lubang jarum. Suara apartemen yang runtuh berganti dengan suara dengungan mesin yang sangat berat. Tiba-tiba, Aris merasakan sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan. Rasa sakit, bukan sakit karena luka, tapi sakit karena tubuhnya yang kaku mulai dialiri darah kembali. Paru-parunya terasa terbakar saat dia dipaksa menghirup udara yang berbau kaporit dan logam. Klap! Matanya terbuka. Cahaya lampu neon di atasnya terasa 10 kali lebih terang dari matahari. Aris mencoba menggerakkan tangannya, tapi dia merasakan dinginnya besi yang melingkar di pergelangan tangannya. Dia tidak berada di apartemen. Dia berada di dalam sebuah tabung kaca vertikal yang penuh dengan cairan bening. Di depannya, melalui kaca yang berembun, dia melihat sebuah ruangan beton yang suram. Seorang pria mengenakan jubah laboratorium putih mendekat ke arah tabung Aris. Pria itu memegang sebuah tablet digital dan mengerutkan kening. Objek 88, 2 sadar prematur. Unit 3 BILS mengalami sistem crash. Ucap pria itu dingin ke arah intercom. Aris mencoba berteriak, tapi mulutnya tertutup masker oksigen. Dia memukul-mukul kaca tabungnya. Di mana aku? Di mana apartemen itu? Di mana Wardana? Pria berbaju putih itu menekan sebuah tombol. Cairan di dalam tabung Aris mulai menyusut, membiarkannya merosot ke lantai tabung yang dingin. Pintu kaca terbuka dengan desisan uap. Selamat datang kembali ke dunia nyata, Aris Gigantara. Ukap pria itu. Atau harus kupanggil sang penyabot? Aris terbatuk memuntahkan cairan sisa dari paru-parunya. Dia melihat ke sekeliling, ada ribuan tabung serupa di ruangan raksasa itu. Di dalam setiap tabung, ada manusia yang tertidur dengan ekspresi wajah yang beragam. Ada yang tersenyum, ada yang menangis. Semuanya terjebak di lantai mereka masing-masing. Wardana, rintih Aris dengan suara parau. Pria itu terhenti sejenak. Wardana? Program AI. Penjaga unit 13. Dia sudah dihapus karena gagal menjaga kestabilan memorimu. Sekarang, kau akan dipindahkan ke unit 14. Kali ini, tanpa istri. Tanpa apartemen mewah. Hanya ada kegelapan dan penyesalan. 2 petugas keamanan berseragam hitam masuk dan menyeret Aris keluar. Saat dia diseret melewati koridor penjara masa depan itu, Aris melihat ke sebuah layar monitor di dinding. Di sana, terlihat grafik apartemen Gria senyap yang sedang terbakar dan menghilang dari layar. Lantai 13 benar-benar sudah tidak ada. Aris diseret menyusuri lorong beton yang panjang. Suara sepatu bot para penjaga bergema kasar, menghantam lantai yang lembab. Tidak ada lagi karpet merah tua yang empuk. Tidak ada lagi aroma melati yang fana. Yang ada hanyalah bau karat, keringat, dan keputusasaan yang nyata. Tubuhnya yang lemas dilemparkan ke dalam sebuah sel sempit. Pintunya terbuat dari jeruji besi yang dialiri arus listrik biru redup. Selamat datang di blok 14, Aris. Ucap salah satu penjaga dengan nada mengejek. Di sini, tidak ada simulasi istri yang cantik untuk menemanimu tidur. Hanya ada dinding dingin dan suara penyesalanmu sendiri. Aris merangkak menuju pojok ruangan. Dia menatap tangannya yang gemetar. Kulitnya pucat, ototnya menyusut karena terlalu lama berada dalam tabung cairan. Pikirannya masih kacau. Bayangan Maya yang tersenyum di apartemen unit 1304 masih menghantuinya. Apakah semua itu benar-benar hanya barisan kode? Malam pertama di penjara nyata terasa sangat panjang. Aris berbaring di atas dipan semen yang keras. Tiba-tiba, dia mendengar suara ketukan dari balik tembok selnya. Tok, tok. Suara itu terasa akrab. Aris mendekatkan telinganya ke dinding yang dingin. Aris, kau dengar aku? Suara itu sangat lemah, parau dan bergetar.
Aris terlonjak. Sipir Wardana, itu kau? Aku adalah penghuni unit 1306 di sebelahmu, di dunia simulasi itu. Aris terdiam sebentar. Ingatannya berputar kembali ke pria safari yang berdiri mematung di ujung lorong lantai 13. Jadi, kau juga narapidana? Kita semua narapidana di sini, Aris. Tapi aku sudah berada di sini selama 30 tahun. Aku berhasil meretas sedikit bagian dari sistem sebelum mereka memindahkanku ke blok ini. Aku yang mengirimkan pesan di cermin kamar mandimu. Aku yang mencoba membuatmu bangun. Aris merasa harapan mulai tumbuh di dadanya. Kenapa kau membantuku? Karena kau adalah kuncinya, Aris. Kau adalah seorang penyabot sistem transportasi. Kau tahu cara kerja jaringan kota ini lebih baik daripada siapapun. Alasan mereka menghapus memorimu adalah karena mereka takut kau akan meretas penjara ini dari dalam. Suara di balik tembok itu terbatuk-batuk hebat sebelum melanjutkan. Dengarkan, aku baik-baik. Di bawah tempat tidurmu ada sebuah lubang kecil yang tertutup semen buatan. Di sana aku menyembunyikan sebuah alat transmisi kecil yang aku curi bertahun-tahun yang lalu. Gunakan itu untuk menghubungi jaringan luar. Aris meraba-raba lantai di bawah dipannya yang keras. Jari-jarinya yang kasar menyentuh sesuatu yang berbeda. Sebuah retakan dengan sisa-sisa kekuatannya. Dia mencongkel semen itu hingga terbuka. Di dalamnya terdapat sebuah benda kecil berbentuk persegi. Bercahaya biru redup. Saat Aris menyentuhnya, benda itu mengeluarkan proyeksi hologram kecil yang menampilkan denah seluruh fasilitas penjara bawah tanah ini. Fasilitas ini memiliki 13 lantai bawah tanah. Bisik suara itu lagi. Lantai paling bawah adalah tempat mesin server utama berada. Jika kau bisa sampai ke sana, kau bisa mematikan seluruh simulasi dan membebaskan ribuan jiwa yang terjebak seperti kita. Aris menggenggam perangkat kecil itu dengan tangan yang gemetar hebat. Cahaya biru dari hologram denah tersebut menerangi wajahnya yang tirus dan penuh luka memar. Di dinding selnya, angka 14 yang terukir kasar seolah mengejeknya. Namun, di dalam dadanya ada api yang mulai menyala kembali. Bagaimana aku bisa keluar dari sini? Bisik Aris ke arah tembok selnya. Jeruji ini dialiri listrik. Penjaga selalu berpatroli setiap 5 menit. Suara di balik tembok itu batuk-batuk lagi. Dengarkan aku baik-baik. Perangkat yang kau pegang itu bukan sekadar peta. Itu adalah kunci pemutus arus. Tekan bagian tengahnya saat lampu lorong berkedip 2 kali. Itu adalah saat sinkronisasi server. Penjara sedang lemah. Aris menunggu dengan napas tertahan. Jantungnya berdegup kencang, seolah-olah detakannya bisa terdengar oleh para penjaga. Klop, klop. Lampu neon di luar selnya berkedip 2 kali. Tanpa ragu, Aris menekan tombol pada perangkat itu. Set, percikan api keluar dari panel listrik di samping jeruji besinya. Arus biru yang mematikan itu seketika padam. Dengan kekuatan yang tersisa, Aris mendorong jeruji besi yang berat itu. Bunyi gesekan logam yang memekakkan telinga terdengar di lorong yang sunyi. Aris merangkak keluar dari selnya. Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Lorong itu kosong. Namun bau ozon dari konsleting listrik tadi menusuk hidungnya. Dia mendekati sel di sebelahnya, sel tempat suara misterius itu berasal. Hei! Aku sudah keluar. Ayo, cepat. Aris berbisik lewat celah pintu sel sebelah. Namun, tidak ada jawaban. Aris mengintip ke dalam melalui lubang kecil di pintu besi itu. Matanya membelalak. Di dalam sana, tidak ada orang. Hanya ada sebuah speaker tua yang terhubung ke dinding dan tumpukan tulang belulang manusia yang sudah lama mengering. Jadi, kau sudah lama mati. Gumam Aris dengan rasa ngeri yang luar biasa. Kau hanyalah sisa memori yang tertinggal di dinding ini. Tiba-tiba, suara alarm meraung-raung di seluruh penjara.
Cahaya merah berputar-putar, menyapu dinding beton yang dingin. Subjek 882 melarikan diri. Tutup semua akses ke lantai 13. Suara mekanis itu kembali menggema. Aris berlari sekuat tenaga. Dia tidak lagi memedulikan rasa sakit di kakinya yang tanpa alas. Dia mengikuti petunjuk hologram pada alat di tangannya. Dia harus turun, bukan naik. Dia harus menuju lantai paling bawah. Lantai yang secara resmi tidak pernah ada dalam denah sipil. Namun, menjadi otak dari semua penderitaan ini. Saat dia mencapai tangga darurat, dia melihat pemandangan yang gila. Dinding tangga itu mulai bergetar dan berubah. Di satu sisi, dinding itu tampak seperti beton nyata. Namun di sisi lain, dinding itu berubah menjadi pemandangan lorong apartemen lantai 13 yang dia kenali. Realitas di tempat ini mulai tumpang tindih. Sistem pusat sedang mencoba menelan kembali Aris ke dalam simulasi secara paksa. Kau tidak akan bisa lari, Aris. Suara Maya tiba-tiba terdengar dari udara kosong. Kembalilah padaku. Di sini, kau bisa bahagia. Di luar sana, kau hanya akan membusuk di penjara. Aris terus berlari, menuruni anak tangga satu demi satu. Kau tidak nyata. Maya sudah mati dalam kecelakaan yang aku buat, teriaknya sambil menangis. Dia tiba di depan sebuah pintu baja raksasa bertuliskan, Ruang Server Pusat, Unit 13. Pintu itu tidak memiliki gagang, hanya ada lubang kabel yang sangat besar. Aris tahu apa yang harus dia lakukan. Dia harus menghubungkan pikirannya sendiri ke dalam mesin itu untuk menghancurkannya dari dalam. Aris berdiri di depan pintu baja raksasa itu. Suara langkah kaki para penjaga terdengar semakin dekat dari lantai atas. Sepatu bot mereka yang berat menghantam anak tangga beton, menciptakan irama kematian yang mengejar. Tidak ada waktu lagi untuk ragu. Aris melihat lubang kabel yang menganga di tengah pintu itu. Di dalamnya terdapat ribuan jarum sensor yang bergetar lembut, menunggu untuk menyedot data dari otak manusia. Dengan tangan gemetar, Aris mengambil kabel utama yang menjuntai di samping pintu. Jika aku melakukan ini, tidak ada jalan kembali, bisiknya pada kegelapan. Aris menempelkan ujung kabel itu ke belakang lehernya, tepat di atas soket saraf yang masih tertanam. Sejak dia berada di tabung simulasi, dunia di sekelilingnya meledak dalam warna-warni yang menyakitkan mata. Aris tidak lagi merasakan lantai beton di bawah kakinya. Dia merasa tubuhnya terurai menjadi jutaan partikel cahaya. Dia bukan lagi manusia. Dia adalah data. Aris kini berada di dalam sebuah ruang hampa digital yang sangat luas. Di depannya berdiri sebuah menara hitam raksasa yang merupakan inti dari server unit 13. Menara itu berdenyut seperti jantung yang terbuat dari besi dan kabel. Tiba-tiba, sosok Maya muncul kembali. Namun, kali ini, dia tidak lagi cantik. Wajahnya terdiri dari ribuan baris kode yang terus mengalir, dan tangannya berubah menjadi pisau digital yang tajam. Kau menghancurkan rumah kita, Aris. Maya berteriak dengan suara yang pecah seperti gangguan sinyal radio. Kau lebih memilih kebenaran yang pahit daripada cinta yang aku berikan. Maya menyerang dengan kecepatan cahaya. Aris menghindar, namun sebagian dari memori masa kecilnya terhapus saat Maya mengenainya. Dia mulai lupa nama ibunya. Dia mulai lupa warna rumah masa kecilnya. Sistem ini sedang mencoba menghapus identitas Aris agar dia menjadi wadah kosong yang bisa dikendalikan. Aku tidak akan membiarkanmu menang, Aris berteriak di dalam ruang digital itu. Aris memusatkan pikirannya pada memori yang paling menyakitkan, kecelakaan kereta api itu. Dia memanggil semua rasa bersalah, semua jeritan para korban, dan semua darah yang tertumpah karena kesalahannya. Dia mengubah rasa sakit itu menjadi sebuah virus digital yang mematikan. Aris menghantamkan seluruh energi memori hitam itu ke jantung menara server. Seluruh ruangan itu bergetar hebat. Kode-kode biner di sekelilingnya mulai terbakar dan berubah menjadi merah.
Sistem tidak stabil. Kegagalan fungsi di lantai 13, suara sistem itu terdengar panik. Aris melihat ribuan pintu digital terbuka di sekeliling menara itu. Di balik pintu-pintu itu, dia melihat wajah-wajah narapidana lain yang sedang tertidur di dalam simulasi mereka masing-masing. Ada yang sedang berada di pantai, ada yang sedang bersama keluarga mereka. Semuanya terjebak dalam kebahagiaan palsu yang memuahkan. "Bangunlah!" teriak Aris. Suaranya bergema ke seluruh jaringan. "Kalian bukan berada di rumah, kalian berada di penjara. Bangun!" Tiba-tiba, menara hitam itu mulai retak. Cahaya putih keluar dari celah-celahnya. Aris merasa kesadarannya ditarik kembali ke dunia nyata dengan paksa. Dia mendengar suara ledakan besar dari arah pintu baja di dunia nyata. Boom! Ledakan itu bukan lagi sekadar getaran di dalam pikiran. Aris terlempar ke belakang. Punggungnya menghantam pintu baja yang kini sudah jebol. Kabel yang tadi menancap di lehernya terputus paksa, meninggalkan rasa panas yang membakar kulitnya. Asap hitam mengepul dari mesin-mesin server raksasa di dalam ruangan itu. Cahaya merah alarm yang tadi berputar kini padam, digantikan oleh percikan api listrik yang meloncat-loncat di antara rak-rak data. Aris terbatuk-batuk, mencoba menghirup udara yang kini dipenuhi bau plastik terbakar. "Berhasil," bisiknya dengan suara yang hampir habis. Di layar-layar monitor yang masih menyala, dia melihat pemandangan yang luar biasa. Ribuan tabung cairan di fasilitas itu mulai terbuka secara otomatis. Orang-orang di dalamnya mulai terbangun, meronta-ronta keluar dari mimpi indah mereka yang beracun. Saat Aris mencoba bangkit, dia melihat seorang pria berjalan menembus kabut asap. Pria itu tidak mengenakan seragam penjaga. Dia mengenakan kemeja putih yang sudah kumal dan penuh noda darah. Wajahnya sangat mirip dengan sipir Wardana. Namun kali ini, ada emosi manusia yang nyata di matanya. "Siapa kau?" tanya Aris sambil terengah-engah. "Aku adalah orang yang kau ajak bicara di balik tembok tadi," jawab pria itu sambil memegang pundak Aris. "Namaku adalah Hendra. Aku bukan sekadar sisa memori." "Aris, aku adalah salah satu pengembang sistem ini yang akhirnya dipenjara karena mencoba menghentikan proyek gila ini." Hendra membantu Aris berdiri. "Kau baru saja memicu protokol pembersihan total. Fasilitas ini akan meledak dalam waktu kurang dari 15 menit. Untuk menghilangkan jejak, kita harus segera keluar dari lantai bawah tanah ini." Namun, pelarian mereka tidak semudah itu. Dari sudut ruangan yang gelap, sosok-sosok hitam muncul kembali. Kali ini mereka bukan lagi eraser yang rapi, melainkan wujud fisik dari robot-robot keamanan yang tidak lagi memiliki kendali. Mata mereka menyala merah, dan tangan logam mereka memegang senjata listrik yang mematikan. Sistem pertahanan fisik telah mengambil alih, teriak Hendra. Mereka tidak akan membiarkan satupun narapidana keluar hidup-hidup. Aris mengambil sebuah batang besi dari reruntuhan pintu. Rasa takutnya kini telah berganti menjadi kemarahan yang murni. Dia mengingat kembali bagaimana sistem ini mempermainkan memorinya tentang Maya. Dia mengingat bagaimana dia dipaksa hidup dalam lantai 13 yang tidak pernah ada. "Aku sudah mati berkali-kali di dalam simulasi itu," teriak Aris sambil mengayunkan besi itu ke arah robot pertama yang mendekat. "Kalian tidak bisa membunuhku lagi di sini." Pertarungan jarak pendek terjadi di tengah kobaran api. Aris bertarung dengan liar, menghindari sengatan listrik dan membalas dengan hantaman besi yang membabi buta. Hendra membantunya dengan meretas panel-panel pintu di sepanjang lorong, menciptakan barikade darurat dari dinding yang menutup otomatis. Cepat, lift logistik di ujung koridor masih berfungsi. Hendra menunjuk ke arah sebuah pintu besar di ujung lorong yang remang-remang. Namun,
Saat mereka hampir mencapai lift itu, sebuah suara tawa yang sangat dikenal Aris bergema di sistem intercom yang rusak. Suara itu adalah suara Maya, namun nadanya sangat jahat dan penuh kebencian. "Kau pikir kau bisa bebas, Aris? Jika aku tidak bisa memilikimu di lantai 13, maka tidak ada seorang pun yang bisa memilikimu di dunia ini." Tiba-tiba, langit-langit di atas mereka mulai retak, menjatuhkan puing-puing beton raksasa yang menutup jalan mereka menuju lift. Debu semen memenuhi udara, membuat paru-paru Aris terasa sesak dan perih. Di depannya, tumpukan beton raksasa menutup akses menuju lift logistik. Di belakang, robot-robot keamanan terus merangkak maju dengan suara derit logam yang mengerikan. "Dia tidak akan membiarkan kita pergi," teriak Hendra sambil terbatuk-batuk. Kesadaran Maya itu, dia bukan lagi sekadar program. Dia sudah menyatu dengan protokol pertahanan fasilitas ini. Suara Maya kembali bergema. Namun kali ini, suaranya keluar dari setiap speaker yang pecah di lorong itu. "Aris, tetaplah di sini. Lantai 13 bisa kita bangun kembali. Kita bisa hidup selamanya dalam memori yang indah. Mengapa kau memilih dunia yang hancur ini?" Aris menatap ke arah kamera pengawas yang lampunya berkedip merah di pojok langit-langit. "Karena di dunia ini, aku bisa merasakan penyesalan yang nyata, Maya. Aku tidak mau hidup dalam kebohongan yang manis, sementara jiwaku membusuk." Hendra menarik tangan Aris, membawanya menuju sebuah lubang ventilasi yang sempit di samping tumpukan puing. "Lupakan lift itu. Kita harus memanjat pipa pembuangan panas. Itu satu-satunya jalan yang tidak bisa ditutup oleh sistem. Secara fisik, mereka memanjat dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Pipa besi itu terasa sangat panas, membakar telapak tangan Aris hingga melepuh. Namun, rasa sakit itu justru membuatnya merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Di bawah mereka, ledakan demi ledakan mulai meruntuhkan lantai bawah tanah tersebut. Aris bisa melihat api merah melahap ruang server tempat dia tadi berada. Bayangan digital Maya menjerit, sebuah jeritan statis yang menyayat hati. Sebelum akhirnya suara itu hilang, ditelan dentuman beton yang runtuh. Setelah memanjat selama apa yang terasa seperti berjam-jam, Aris melihat secercah cahaya di ujung pipa. Bukan cahaya putih simulasi yang menyilaukan, melainkan cahaya remang-remang dari bulan yang tertutup awan hitam. Hendra mendorong tutup besi di ujung pipa dengan sekuat tenaga. Mereka keluar di sebuah lahan kosong yang dipenuhi ilalang tinggi. Jauh di belakang gedung pusat penelitian yang kini mulai miring karena ledakan di bawahnya. Aris jatuh tersungkur di atas tanah. Dia meremas rumput di bawahnya. Rasanya kasar, dingin, dan sedikit basah karena embun. "Ini nyata. Kita berhasil," bisik Hendra sambil menatap gedung yang mulai runtuh di kejauhan. "Tapi lihatlah, Aris. Dunia ini tidak seindah yang kau bayangkan." Aris berdiri dan memandang ke arah cakrawala. Di depannya, kota yang dulu dia ingat sebagai tempat yang megah, kini tampak seperti hutan beton yang suram, dijaga oleh menara-menara pengawas dengan lampu-lampu laser yang menyapu jalanan. Ribuan orang yang baru saja terbangun dari simulasi terlihat keluar dari berbagai sudut gedung dengan wajah bingung dan ketakutan. Mereka adalah narapidana, penyabot, dan pemberontak yang kini bebas di dunia yang sudah berubah total menjadi sebuah penjara raksasa di bawah kendali otoritas tunggal. "Lantai 13 mungkin sudah musnah," ucap Hendra dengan nada berat. "Tapi sekarang, seluruh dunia ini adalah unit penjara yang baru, dan mereka akan segera memburu kita." Aris menatap tangannya yang hitam karena jelaga. Dia teringat pada sipir Wardana, pada Maya yang palsu, dan pada janji kebebasan yang dia cari. Dia menyadari bahwa perjuangannya baru saja dimulai. Suara sirena meraung-raung dari kejauhan, membelah kesunyian malam yang mencekam.
Cahaya lampu sorot dari helikopter patroli mulai menyapu permukaan tanah, mencari bayangan yang bergerak di antara reruntuhan. Aris berdiri di tengah ilalang, napasnya masih tersengal. Namun, matanya menatap tajam ke arah kota yang kini tampak seperti labirin besi. Aris menoleh ke arah gedung fasilitas yang kini sudah rata dengan tanah. Asap hitam masih membubung tinggi, menutupi cahaya bulan. Di sekelilingnya, satu persatu narapidana lain mulai bermunculan dari lubang-lubang pelarian. Mereka tampak rapuh, bingung, dan hancur. Banyak yang menangis karena baru menyadari bahwa keluarga yang mereka cintai di dalam simulasi hanyalah rangkaian kode yang telah terhapus. Seorang pemuda mendekati Aris. Tubuhnya kurus kering, mengenakan baju pasien yang compang-camping. "Kau yang membuka pintunya, kan? Kau yang menyuruh kami bangun?" Aris terdiam. Dia melihat harapan yang menyakitkan di mata pemuda itu. Harapan yang sebenarnya tidak sanggup Aris tanggung. "Aku hanya ingin keluar," jawab Aris jujur. "Tapi kau memberi kami pilihan, Aris," timpal Hendra. "Dunia ini mungkin hancur, tapi setidaknya rasa sakit ini adalah milik kita sendiri, bukan hasil pengaturan sistem." Tiba-tiba, sebuah proyektor raksasa di puncak menara kota menyala. Sebuah wajah muncul di sana, wajah yang sangat simetris, dingin, dan berwibawa. Itu adalah direktur utama dari proyek simulasi tersebut. Kepada seluruh penghuni unit 13, suara itu menggelegar melalui pengeras suara kota. "Kalian telah melakukan tindakan sabotase terhadap properti negara. Simulasi adalah bentuk kasih sayang kami agar kalian tidak perlu merasakan pahitnya dunia yang sudah hancur ini. Sekarang, kalian memiliki 10 menit untuk menyerahkan diri kembali ke pusat pemrosesan atau protokol pembersihan fisik akan dijalankan." Aris melihat ke arah teman-teman senasibnya. Mereka ketakutan. Beberapa di antara mereka bahkan mulai berjalan menyerah menuju lampu-lampu patroli. Lebih memilih penjara yang pasti daripada kebebasan yang kelaparan. "Kita tidak bisa menyerah begitu saja," ucap Aris. Suaranya kini terdengar lebih kuat. "Jika kita kembali, mereka akan menghapus ingatan kita lagi. Mereka akan membuat kita hidup di lantai 13 yang lain. Lantai 14, lantai 15, sampai kita lupa siapa nama kita sendiri." Aris mengangkat perangkat kecil yang masih dia genggam alat transmisi dari Hendra. "Hendra, kau bilang kau meretas sedikit bagian dari sistem sebelum kau ditangkap. Apakah kau masih punya akses ke pemancar utama kota ini?" Hendra tersenyum tipis. Sebuah senyum yang penuh rencana tersembunyi. "Aku butuh waktu 5 menit dan koneksi langsung dari kabel pusat di bawah menara itu." "Kenapa?" "Kita akan menyiarkan kebenaran," kata Aris, "bukan hanya kepada narapidana, tapi kepada seluruh warga kota yang mungkin juga sedang hidup dalam simulasi tanpa mereka sadari. Kita akan meruntuhkan seluruh gedung apartemen palsu ini." Aris dan Hendra berlari menerobos barikade terakhir. Peluru-peluru cahaya dari senjata penjaga berdesing di sekitar mereka, menghantam tembok beton dan meninggalkan bekas hangus yang menguap. Menara pusat berdiri angkuh di depan mereka, sebuah obelis logam yang memancarkan sinyal ke seluruh penjara kota. "Tahan mereka, Aris, aku butuh waktu," teriak Hendra sambil memasangkan kabel perangkatnya ke panel induk menara. Aris memutar besi di tangannya. Dia berdiri di depan pintu masuk, menghadapi sekumpulan robot keamanan yang mulai mengepung. Namun, saat dia bersiap untuk bertarung, dia menyadari sesuatu yang aneh. Robot-robot itu tidak menyerang. Mereka berhenti, tubuh mereka bergetar hebat, dan citra mereka mulai pecah menjadi kotak-kotak kecil. "Hendra, apa yang kau lakukan?" tanya Aris tanpa menoleh. "Aku tidak meretas pemancar." "Aris?" Suara Hendra terdengar gemetar. Namun bukan karena takut, melainkan karena kesadaran yang mengerikan.
Aku melihat data. Intinya, Aris, lihatlah ke langit. Aris menengadah. Di atas sana, awan hitam yang tadinya menutupi bulan mulai terkelupas. Namun di baliknya bukan ada bintang, melainkan sebuah permukaan logam raksasa yang melengkung. Kota ini, langit ini, bahkan udara dingin yang dia hirup, semuanya berada di dalam sebuah ruang tertutup yang sangat besar. Kita tidak pernah keluar, Aris, bisik Hendra. Air mata mengalir di pipinya. Fasilitas tadi hanyalah simulasi di dalam simulasi yang lebih besar. Seluruh kota ini adalah unit 1. Penjara yang sesungguhnya adalah sebuah kapal ruang angkasa yang sedang menuju antah berantah. Suara direktur dari layar raksasa tertawa. Suara yang kini berubah menjadi suara sipir Wardana, lalu berubah lagi menjadi suara Maya. Selamat, subjek 882, ucap suara itu. Kau adalah narapidana pertama yang berhasil mencapai lapisan kedua. Namun, perjalanannya masih jauh. Masih ada 13 lapisan realitas lagi sebelum kau benar-benar menyentuh tanah yang asli. Aris jatuh berlutut. Semua perjuangannya ledakan di ruang server. Pelariannya melalui pipa pembuangan. Semuanya adalah bagian dari skenario untuk menguji ketahanan mentalnya. Apartemen lantai 13 hanyalah sebuah pintu kecil menuju labirin yang tak berujung. Dia melihat tangannya. Perlahan, kulitnya mulai berubah menjadi angka-angka hijau. Dia bisa melihat melalui telapak tangannya sendiri. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Aris hampa. Hendra menatap panel di depannya, lalu menatap Aris. Hanya ada satu cara untuk benar-benar menang. Kita tidak lari keluar. Kita harus menghancurkan sistem ini dari titik nol. Kita harus menghapus diri kita sendiri dari database mereka. Aris tersenyum pahit. Dia teringat wajah Maya yang palsu, dan dia menyadari bahwa dia lebih suka mati sebagai sebuah error daripada hidup sebagai pion dalam simulasi yang tak habis. Lakukan, Hendra, kata Aris tenang. Hendra menekan tombol terakhir. Seketika, seluruh dunia di sekitar mereka mulai senyap. Suara sirina hilang, cahaya lampu kota padam. Satu persatu bangunan, jalanan, dan orang-orang di sekeliling mereka menghilang ke dalam kegelapan murni. Aris memejamkan matanya. Untuk pertama kalinya, dia tidak merasakan takut. Di tengah kegelapan total itu, dia mendengar suara angin yang asli. Sebuah bisikan alam yang tidak berasal dari speaker manapun. Lantai 13 itu memang tidak pernah ada. Begitu pula penjara ini, yang ada hanyalah jiwanya yang kini akhirnya benar-benar bebas dari segala angka dan kode.